Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita sayangi dan hormati dosen kita Bapak Dr. Haji Am Abdus Salam MPD, yang sama-sama kita sayangi dan hormati ayahanda kita Bapak Dr. Cucu Surahman, yang saya sayangi para subscriber saya, teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan, seiman dan seakidah seluruh dunia. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku, untuk pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan lingkungan pendidikan Islam, yang mana yang kita ketahui bahwasanya berdasarkan dari segi definisinya, lingkungan pendidikan pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan, yang terdiri dari manusia, binatang, tumbuhan, dan benda mati. Akan tetapi menurut Haji Rama Yulis, dia berkata bahwasannya yang paling menentukan lingkungan yaitu berupa manusia atau masyarakat. Sehingga dalam artian yang luas, memang untuk lingkungan pendidikan itu hal-hal yang berkaitan dengan proses berpendidikan. Nah, Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani pernah mengemukakan bahwasanya lingkungan itu mencakup ruang lingkup yang berinteraksi dengan insan yang menjadi medan dan aneka bentuk kegiatannya. Nah, berkaitan dengan pendidikan Islam, tentu saja hal ini berkaitan dengan periode awal umat Islam mengenal lingkungan pendidikan Islam. Pada periode awal, umat Islam mengenal lembaga pendidikan berupa kutub, yang mana di tempat ini diajarkan membaca dan menulis Al-Quran, lalu diajarkan pula ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya. Begitu di awal dakwah Rasulullah SAW, ia menggunakan rumah Arkam sebagai institusi pendidikan bagi sahabat, yang mana sahabat-sahabat awal yaitu as-sabiqun al-awwalun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya lingkungan pendidikan Islam itu mengenal adanya rumah, masjid, kutub, dan madrasah sebagai tempat berlangsungnya pendidikan, atau disebut juga sebagai lingkungan pendidikan. Sehingga hal-hal berkaitan dengan lingkungan pendidikan Islam adalah berupa rumah, masjid, kutub, atau madrasah, yang mana di sana terjadi proses pendidikan Islam. Itu secara garis besar. Nah, kita lanjut kepada macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Hal yang paling kita pelajari pada dasarnya adalah lingkungan keluarga. Kenapa? Karena pendidikan itu muncul di dalam keluarga yang terlebih dahulu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pernah berkata dalam hadis, beliau berkata, setiap anak dilahirkan atas dasar yang fitrah, maka sesungguhnya kedua orang tualah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Artinya setiap anak itu dilahirkan Islam, namun seiring perkembangan kedua orang tuanya yang membuat mereka menjadi Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa orang tua memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian anak. Anak dilahirkan dalam keadaan suci adalah menjadi tanggung jawab bagi orang tua untuk mendidiknya. Itu lingkungan yang pertama, lingkungan keluarga. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat tercerna di sana, dapat dimengerti oleh anak kita sendiri. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting, yang sesungguhnya setelah keluarga itu adalah sekolah, karena hal-hal berkaitan dengan pendidikan itu terjadi di sekolah. Nah, tugas guru dan pemimpin sekolah disampingkan memberi ilmu pengetahuan, keterampilan, juga memberikan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu pendidikan Islam, yang mana dapat memberikan dampak-dampak yang positif terhadap anak didik kita. Itu lingkungan yang kedua. Nah, lingkungan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Banyak sekali kita lihat keluarganya baik, pendidikan sekolahnya baik, tapi lingkungan masyarakatnya kurang baik. Sehingga itu juga berpengaruh banyak terhadap pendidikan Islam kepada anak. Sehingga yang paling penting adalah juga lingkungan masyarakat. Kita harus tahu di mana kita tinggal. Kita harus tahu bagaimana kita dapat mensortir dampak-dampak negatif yang terjadi di masyarakat. Sehingga tadi ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, juga ada lingkungan masyarakat. Nah, ada beberapa
ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang lingkungan pendidikan Islam, yang salah satunya ada di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai 15 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran surat Al-Luqman ayat ke-12. Lalu di Quran surat yang sama, Al-Luqman ayat ke-13, Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ini masuk kepada lingkungan pendidikan Islam yang pertama, keluarga ya. Dalam keadaan dia menasihatinya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Nah, dia selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Luqman juga ayat ke-14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Luqman ayat 15. Jadi Quran surah Al-Luqman ini berbicara banyak berkaitan dengan bagaimana pendidikan Islam itu terjadi di dalam keluarga, ruang lingkup keluarga Luqman di sini. Luqman berkata jangan mensekutukan Allah. Luqman berkata untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, untuk asbabun nuzul surat Al-Luqman ayat 12 sampai 15 ini, kali itu Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku adalah seorang pria yang mencintai ibuku. Tetapi setelah aku masuk Islam, ibuku itu berkata kepadaku, hai Sa'ad, agama apa ini? Kulihat engkau mengada-ngada. Jadi ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan kepada Sa'ad ketika Sa'ad masuk Islam, agama apa ini? Agama ini mengada-ngada, kata ibu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan begitu, kata ibunya, tinggalkan agamamu ini dan aku akan mogok makan dan minum sampai mati, begitu kata ibu. Dengan begitu engkau akan tercemar lantaran aku, yaitu engkau akan dituduh sebagai pembunuh ibumu sendiri. Begitulah lalu aku berkata kepada ibuku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, hai ibu, jangan engkau kerjakan itu semua. Tapi aku juga tidak bakal meninggalkan agamaku ini selama-lamanya karena faktor apapun. Ibuku tetap nekat. Sehari semalam sudah mulai tidak makan dan tidak minum. Pagi harinya sudah sangat tampak letih. Hari kedua dia tidak mau makan juga. Dalam keadaan ini, aku kemudian berkata kepada ibuku, ketahuilah demi Allah, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa lalu nyawa itu keluar satu persatu, namun aku tetap tidak akan mau meninggalkan agamaku karena faktor apapun. Lalu Allah menurunkan ayat, dan jika kedua orang tuamu itu sungguh memaksamu agar engkau menyekutukan aku. Itu dalam Quran surat Al-Luqman tadi ya, yang ayat ke 15 ya. Tadi dikatakan bahwasanya apabila kedua orang tuamu itu menyekutukanku, maka kembalilah kepadaku, gitu ya. Jangan engkau menaati kedua orang tuamu yang tidak mengizinkanmu untuk mengetahui lebih dalam, mendalami lebih dalam berkaitan dengan agama Islam. Nah, untuk tafsirnya sendiri, untuk tafsir secara global, ayat 12 ini tentang seseorang yang bernama Luqman yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hikmah, sambil menjelaskan beberapa butir hikmah yang pernah beliau sampaikan kepada anaknya. Para ulama mengajukan aneka keterangan ya tentang makna hikmah, antara lain bahwa hikmah berarti mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu. Hikmah baik pengetahuan,
maupun perbuatan, ia adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal ya. Nah, di ayat 13 dilukiskan bagaimana pengalaman hikmah itu oleh Luqman serta pelestariannya kepada anak. Ia pun mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah itu. Ayat ini berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata, wahai anakku, jangan persekutukan Allah, la tusyrik billah, dengan sesuatu apapun, dan jangan juga mempersekutukannya sedikit persekutuan lahir maupun batin. Nah, persekutuan yang jelas maupun tersembunyi, sungguh syirik, yakni mempersekutukan Allah, adalah benar-benar kezaliman yang amat besar. Itu adalah penempatan sesuatu yang sangat agung pada tempat yang sangat buruk. Nah, jadi di ayat ke-13 ini secara global maknanya adalah bagaimana Luqman memberitahu kepada anaknya bahwa untuk tidak mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang amat besar. Nah, ayat 14 ini menurut Al-Biqai, ayat 14 ini bagaikan menyatakan Luqman menyatakan hal itu kepada anaknya sebagai nasihat kepadanya. Padahal kami telah mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya menyangkut hak kami. Nah, Thohir bin Ashir berpendapat bahwa jika kita menyatakan bahwa Luqman bukan seorang nabi, maka ayat ini adalah sisipan yang sengaja diletakkan setelah wasiat Luqman yang lalu tentang keharusan keesaan Allah, keharusan untuk mengesahkan Allah dan mensyukurinya. Nah, di ayat ke-14 ini menggambarkan betapa sejak dini telah dilimpahkan anugerah kepada hamba-hambanya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada orang tua. Jadi ayat ke-14 ini lebih kepada bagaimana seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah menyapihnya, yang telah melindunginya, yang telah membesarkannya. Nah, di dalam ayat 15 ini Allah berfirman berkaitan dengan apabila kedua orang tuamu tidak mengizinkanmu untuk memeluk agama Islam, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan, maka sesungguhnya kembali lagi lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna secara global ya berkaitan dengan Quran surat Al-Luqman ayat 12 sampai 15. Nah, lalu pendapat para mufasir, para salafuh salihah berselisih pendapat berkenaan dengan Luqman. Apakah dia seorang nabi atau sekedar seorang hamba salihah dan bukan nabi? Ada dua pendapat, yang mayoritas mereka berpendapat bahwa Luqman hanya seorang hamba salihah, hamba soleh, dan bukan seorang nabi. Nah, ini ya banyak sekali para ulama itu mengatakan bahwasanya Luqman ini adalah hamba soleh, bukan nabi. Nah, setelah itu ayat ini ya, ayat 12 sampai 15 ini mengilhami kita, menganugerahkan kepada kita bahwa Luqman yang intinya adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-12 itu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Luqman bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dengan ayat-ayat yang lain, ayat yang ke-13 bagaimana Luqman berkata kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, untuk selalu berserah diri kepada Allah. Lalu ayat yang ke-13 berkaitan dengan bagaimana kedua orang tuanya itu mencintai beliau, yang mana ini berkaitan dengan lingkungan pendidikan tadi, lingkungan pendidikan Islam di keluarga. Ya, bagaimana seorang anak itu harus berbakti kepada orang tuanya, orang tua harus menyayangi anaknya. Dan sedangkan ayat yang ke 14-15 itu berkaitan dengan bagaimana jika kedua orang tua tidak mengizinkan seorang anak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hal berkaitan seperti itu. Nah, mengkaji surat Al-Luqman ayat 12 sampai 15. Jadi Quran surat Al-Luqman ini memiliki banyak makna bagi kehidupan setiap manusia. Ayat ini menggambarkan bahwasanya dari kisah Luqman dijabarkan di dalam Al-Quran mengajarkan pentingnya bersyukur kepada Allah, pentingnya iman seutuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ajaran tauhid kita kepada anak, kepada istri kita, pentingnya memuliakan orang tua kita, dan lain-lain. Dalam kajian ayat ini pelajaran-pelajaran penting banyak sekali di dalam Quran surat Luqman ayat 12-15. Teman-teman, jika kita melihat lebih dalam berkaitan dengan tafsir Quran surat Al-Luqman 12-15 ini memang sangat luar biasa. Quran surat Al-Luqman 12-15 ini banyak sekali dipakai ya oleh para pendakwah, oleh para dai, oleh para ustadz
untuk menjabarkan secara rinci bagaimana lingkungan pendidikan Islam itu di dalam keluarga seperti apa. Nah, itulah mengapa lingkungan pendidikan Islam ini kalau dikaitkan dengan Al-Quran, tafsir Tarbawi, tafsir pendidikan itu sangat related ya, sangat berelasi dengan Quran surat Al-Luqman ayat 12 sampai 15 ini, yang sangat cocok untuk membahas tentang lingkungan pendidikan Islam. Nah, yang pertama tadi, perintah bersyukur. Bagaimana di dalam Quran surat Luqman ayat 12 itu berkata, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur nikmat maka sungguh Allah maha kaya maha terpuji. Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah tindakan ibadah, inti ibadah, pokok kebaikan. Bagaimana ketika kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan, maka insya Allah sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, tidak akan ada yang namanya iri dengki. Kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman kita, nikmat Islam kita, nikmat ihsan kita, bentuk tubuh kita, warna kulit kita. Ketika kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah tidak akan ada iri dan dengki dalam diri kita. Itulah merupakan pokok kebaikan. Bagaimana teman-teman bisa mereduksi kekurangan diri teman-teman menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita tidak akan lagi memperdulikan berkaitan dengan bulian orang. Kita tidak memperdulikan, wah kamu gendut, kamu hitam, tidak. Tapi kita sudah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat kehidupan, oksigen yang terus jalan kepada hidung kita. Kita harus pahami itu teman-teman, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita selalu bersyukur. Entah itu masalah kehidupan, ini apalagi sekarang dalam virus corona, banyak sekali virus COVID-19 yang menggegerkan dunia ini. Lalu kita mau memandang virus corona sebagai apa? Ya, kalau kita memandangnya sebagai suatu masalah yang sangat besar, kita tidak bersyukur. Ini virus COVID-19 ini sebagai bentuk sayangnya Allah untuk mengingatkan kepada kita. Ketika setiap hari kita bekerja, ketika setiap hari kita di kantor, setiap hari kita di sekolah, di universitas, kuliah, bahkan tidak sempat untuk memikirkan ibadah, Allah Subhanahu wa taala menegur kita, teman-teman, dengan virus yang kecil, virus corona. Nah, itu perintah yang pertama dalam Quran surah Luqman, yaitu perintah bersyukur. Lalu yang kedua, pentingnya ajaran tauhid. Tauhid sebagaimana yang kita ketahui adalah pegangan pokok, adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Landasan seorang hamba itu adalah tauhid. Nah, dalam Quran surat Al-Luqman ini berkaitan juga dengan untuk tidak mempersekutukan Allah. Ya, dikatakan bahwasanya, dan ingatlah ketika Luqman berkata, ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sungguh mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Oleh karena itu penting ya. Yang kedua pelajarannya adalah pentingnya mengajarkan tauhid kepada anak kita. Pentingnya mengajarkan tauhid. Dan ketiga, anjuran berbakti kepada orang tua. Ini teman-teman, berbakti kepada orang tua yang Masya Allah sungguh luar biasa bagaimana kedua orang tua kita itu menyayangi kita dari kecil. Dalam Quran surah Luqman ayat 14 dikatakan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, ini Quran surah Luqman ayat 14. Bagaimana kita untuk berbakti kepada orang tua. Teman-teman, apakah orang tua kita selalu meminta kita sesuatu yang berlebihan? Tidak. Orang tua kita ingin kita menuruti beliau, ingin kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyayangi beliau. Teman-teman, berapa banyak orang tua di luar sana yang mempunyai anak-anak yang melupakan mereka. Anaknya tidak mengurusi ibunya. Berapa banyak kasus di luar sana di mana anaknya meminta harta kepada ibunya sampai ibunya tidak memiliki rumah. Nauzubillah min zalik, teman-teman. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan-golongan yang seperti itu.
birrul walidain, yaitu ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah, ketika kita sudah berbuat baik kepada orang tua, insya Allah hal berkaitan dengan nikmat, iman dan segala macam, insya Allah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, lingkungan pendidikan Islam itu bukan hanya sebatas lingkungan yang berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan sekolah dan segala macam, tapi lingkungan pendidikan Islam itu tempat apapun, tempat dimanapun yang di dalamnya terjadi proses pendidikan Islam, di sanalah kita bisa melakukan proses pendidikan Islam yang disebut dengan lingkungan pendidikan Islam. Sehingga teman-teman, madrasah, masjid, sekolah, bahkan mungkin tempat ngopi ya, kalau di sana terjadi proses pendidikan Islam yang baik, tempat ngopi itu diberikan banyak sekali kajian-kajian keislaman yang baik, itu adalah lingkungan pendidikan Islam. Dan ingat, yang terpenting adalah lingkungan dalam keluarga terlebih dahulu. Bagaimana kita membuat keluarga sebagai lingkungan pendidikan Islam yang luar biasa baik. Insya Allah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu turun kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan lisan. Saya tutup dengan doa, ihdinas siratal mustaqim, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.